Halo Bimbawan, perkenalkan nama saya William Dutua Sinaga dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dari minat STI dengan NIM 22809. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penginderaan jauh di bidang kehutanan. Latar belakang. Untuk Indonesia, SIG sedikit banyak telah digunakan umumnya untuk bidang lingkungan, khususnya bidang kehutanan. Pada awalnya perkembangannya di Indonesia, SIG hanya digunakan untuk tujuan pembuatan peta, yaitu pembuatan peta-peta digital, tapi saat ini telah jauh berkembang di mana SIG telah digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, deforestasi, analisis daerah-daerah rawan kebakaran hutan, analisis habitat suatu satwa, dan banyak lagi. Di samping itu, dengan tersedianya data secara periodik tersebut, gejala perubahan alam atau pola perubahan hutan, terjadinya kerusakan hutan, pertumbuhan hutan, dan sebagainya dapat dipelajari. Keempat, murah atau cost efektif. Dengan cakupan wilayah yang luas, maka biaya pengadaan citra persatuan luas menjadi lebih murah. Hutan yang mempunyai peranan penting secara ekologi, ekonomi, dan sosial perlu diketahui kondisinya secara periodik, agar hutan dapat dikelola dengan tetap memelihara dan mempertahankan manfaatnya secara lestari dan berkelanjutan. Cakupan hutan yang luas dengan kondisi lapangan yang umumnya berat dan lokasi yang tidak selalu mudah untuk dijangkau menjadikan teknik penginderaan jauh sebagai perangkat tepat untuk mendapatkan data sumber daya hutan. Beberapa contoh penggunaan SIG di bidang kehutanan yaitu pertama adalah perencanaan pengangkutan hasil tebangan untuk mengidentifikasi jumlah kayu yang bisa ditebang dari suatu wilayah hutan di daerah pegunungan dan diangkut ke industri pengolahan dengan biaya yang optimum. Perlu menetapkan lokasi dan desain sistem pembalakan atau logging dengan sistem kabel, serta merencanakan jaringan jalan angkutan. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan menggunakan SIG, yaitu dengan mengintegrasikan beberapa peta AI, peta potensi tegakan, peta kelerengan, peta topografi dengan model teknis, AI, parameter desain jalan dan kabel, dan model finansial AI, biaya penebangan dan biaya pengangkutan kayu. Lalu ada tata guna hutan untuk menetapkan apakah suatu kawasan hutan perlu ditetapkan sebagai hutan lindung atau tidak. Perlu dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan skor yang ada, seperti nilai curah hujan, kelerengan, jenis tanah, dan ketinggian. Untuk itu dengan SIG, peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta topografi diintegrasikan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana beserta luasnya yang mempunyai skor gabungan sama besar atau lebih besar dari batas yang perlu ditetapkan sebagai hutan lindung, dan wilayah mana yang mempunyai skor gabungan kurang dari batas yang dipersyaratkan untuk suatu hutan lindung. Lalu ada monitoring dan pengawasan. Dengan mengkombinasikan peta areal HPH, peta RKT, dan citra satelit terbaru, maka dengan menggunakan SIG dapat diketahui apakah pemegang HPH telah melakukan penebangan liar di luar blok tebangan yang diizinkan. Mengingat bahwa tebangan di areal HPH dilakukan secara tebang pilih, maka adanya jalan angkutan yang baru dibuat merupakan indikasi kuat adanya penyimpangan tersebut. Lalu ada deforestasi dengan mengkombinasikan peta batas kawasan hutan dan citra satelit dengan bantuan SIG. Dapat diketahui besarnya perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan, dan dengan menggunakan perhitungan didapatkan data laju deforestasi dari kawasan hutan baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Lalu kebakaran hutan SIG telah digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan akan kebakaran dengan mengoverlay dan menganalisis beberapa data biofisik seperti curah hujan, temperatur, RH. Dari hasil analisis tersebut, biasanya dibuat scoring dari setiap faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan, dan dengan cara menjumlah skor masing-masing dan mengoverlay peta setiap faktor
akan didapat kawasan yang rawan terhadap kebakaran dari yang tinggi sampai rendah. Dari sini dapat diambil keputusan untuk melakukan 3 tindakan preventif kebakaran, seperti pemantauan yang lebih intensif terhadap kawasan yang sangat rawan dan penyediaan peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran pada titik-titik terdekat dari daerah tersebut. Lalu rehabilitasi lahan gerakan. Ini dapat dilakukan dengan berhasil guna apabila didapatkan informasi yang akurat, baik informasi spasial maupun non-spasial dari kawasan-kawasan kritis yang perlu direhabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi SIG dan penginderaan jauh. Melalui kombinasi SIG dan penginderaan jauh, kawasan-kawasan kritis seperti tanah kosong, padang alang-alang, dan rehabilitasi lahan gerakan dapat dilakukan dengan berhasil jika didapatkan informasi yang akurat, baik secara spasial maupun non-spasial dari kawasan kritis yang sangat perlu direhabilitasi. Informasi tersebut dapat disediakan dengan cepat dan akurat dengan menggunakan teknologi SIG dan penginderaan jauh. Melalui kombinasi SIG dan penginderaan jauh, kawasan-kawasan kritis seperti tanah kosong dapat direhabilitasi. Sementara itu untuk pemetaan atau pembuatan peta kehutanan yang penggambarannya dilaksanakan secara digital dapat berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 251 garing KPTS 6 KPTS 7 garing 1999 tanggal 28 April 1999 tentang pedoman pengolahan dan penyajian data digital SIG untuk keperluan pembangunan kehutanan dan perkebunan. B. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 730 garing KPTS 2 garing 1999 tanggal 21 September 1999 tentang standarisasi peta dasar digital. Jadi sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Terima kasih.